Coba kita bayangkan sebuah rumah yang sudah terlalu penuh. Ruang tamu isinya motor, dapur jadi parkiran, dan jalan raya macet total. Nah, kurang lebih itulah Jakarta sekarang. Makanya, pada era saya, muncul ide besar. Gimana kalau kita pindah rumah aja? Tapi ini bukan rumah biasa, ini ibu kota negara. Alasan utamanya banyak. Pertama, Jakarta terlalu padat. Penduduknya numpuk, macetnya numpuk, masalahnya juga ikut numpuk. Kedua, Jakarta terus mengalami penurunan tanah. Kalau dibiarkan, bisa-bisa ibu kota kita jadi wisata bawah laut. IKN dibangun di Kalimantan Timur bukan asal tunjuk peta. Tujuannya supaya pembangunan Indonesia lebih merata, nggak cuma numpuk di Pulau Jawa. Selain itu, IKN dirancang sebagai kota masa depan yang lebih hijau, lebih rapi, dan lebih ramah lingkungan. Pembangunan IKN dimulai bertahap, nggak langsung jreng jadi kota lengkap. Fokus awalnya kantor pemerintahan, infrastruktur dasar, dan konsep kota pintar yang terintegrasi dengan alam. Fakta uniknya, IKN dirancang dengan konsep Forest City. Artinya, sebagian besar wilayahnya tetap hijau. Jadi ini ibu kota yang bisa kerja sambil ketemu monyet. Bukan di gedung DPR ya, tapi di hutan. Pada tahun 2026, kondisi IKN perlu dilihat secara utuh. Ada hal yang sudah berjalan baik, dan ada juga tantangan yang masih harus kita selesaikan. Di sisi positifnya, pembangunan infrastruktur dasar sudah terbentuk. Kawasan inti pemerintahan sudah berdiri. Jalan utama sudah ada. Dan konsep kota hijau mulai terlihat. Penanaman pohon dan ruang terbuka hijau terus dilakukan untuk menjaga lingkungan dan mengurangi dampak pemanasan global. Ini bukan langkah mundur, tapi bagian dari konsep kota berkelanjutan. Namun Jokowi juga memahami pandangan masyarakat. Ada bangunan yang belum digunakan secara penuh, sehingga terlihat sepi dan dianggap mangkrak. Ini terjadi karena IKN pada 2026 belum berfungsi sebagai pusat pemerintahan penuh. Pemindahan aparatur dan aktivitas negara dilakukan bertahap, bukan sekaligus. Jadi yang kita lihat sekarang bukan kota yang ditinggalkan, melainkan kota yang sedang menunggu fase berikutnya. Menanam kembali pohon di area yang belum aktif bukan tanda kegagalan, melainkan cara menjaga lingkungan sambil menunggu fungsi kota berjalan optimal. Membangun ibu kota adalah proses panjang. Yang penting arahnya jelas, tujuannya jangka panjang, dan pembangunannya tidak mengorbankan masa depan. Ibu kota Nusantara bukan cuma soal pindah lokasi, tapi soal mimpi jangka panjang Indonesia. Apakah IKN akan berhasil? Itu tugas kita bersama di masa depan. Karena ibu kota boleh baru, tapi tanggung jawabnya tetap milik kita semua.